Salam Patunggilan. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara warga GKJW Jemaat Waru yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan satu sukacita jika pada malam hari ini kita boleh kembali membangun ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Jika pada bulan Juni yang lalu kita awali dengan ibadah keluarga dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, dan di bulan Juli adalah ibadah rumah tangga dalam rangka bulan keluarga, dan saat ini GKJW Jemaat Waru kembali mencanangkan di bulan Agustus ini adalah ibadah rumah tangga yang kita ambil tema ibadah perkunjungan. Dan saat ini merupakan satu kesempatan yang sungguh indah, karena pada malam hari ini kami dari GKJW Jemaat Waru bisa hadir bersama-sama dengan keluarga yang terkasih Ibu Sri Hartati, wilayah 3, dan pada malam hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Sis Widiasto selaku Ketua Wilayah 3. Kepada Bapak Sis Widiasto, saya persilakan. Baik Bapak Ibu serta saudara yang kasih warga GKJW Jemaat Waru yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan beribadah di kediaman Ibu yang terkasih Sri Hartati, wilayah 3, dalam rangka ibadah rumah tangga bulan ibadah perkunjungan. Sebelum kita mulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini, mari kita ambil saat teduh. Mari kita mulai ibadah ini dengan keyakinan ibadah rumah tangga saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, serta Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama saja. Hai mari sembah yang Maha Besar, dan selanjutnya. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Sebelum kita menginjak untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan punya Engkau, dan Engkau telah memberikan kami yang terbaik, memberkati kami setiap saat, setiap waktu. Hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam rangka ibadah rumah tangga bulan perkunjungan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami renungkan bersama nanti biarlah kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirman oleh Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Yesaya 43 ayat pertama sampai 7.
Baik Bapak Ibu Jemaat GKJ Waru, akan saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat pertama sampai 7 yang demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Janganlah takut, sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang akan disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk untuk yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menghayati dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menghayati merenungkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagi Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga, turunlah, dan selanjutnya. Mari kita. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih, renungan pada malam hari ini kita akan mengambil ilustrasi dari salah satu jenderal dari Amerika, yaitu yang bernama Douglas MacArthur, pernah berdoa demikian. Ya Tuhan, saya minta supaya anak-anak saya jangan sampai dibawa ke jalan dan keadaan yang enak, tetapi biarlah dibawa di jalan yang sulit, berat, dan sempit. Ungkapan doa di atas sepertinya aneh, Bapak Ibu. Tidak seperti yang diharapkan orang-orang pada umumnya. Tentu melalui doa ini, sang jenderal memiliki harapan supaya orang-orang muda mempunyai tekad dan semangat bekerja yang tekun. Sungguh-sungguh
dan tidak mudah putus asa. Apalagi ketika menjumpai keadaan yang tidak mengenakan dan banyak masalah. Model berdoa yang demikian sepertinya tidak cocok Bapak Ibu dengan keadaan kita di zaman sekarang. Seolah-olah semua yang kita minta dalam doa adalah hal-hal yang mengenakkan dan pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita. Bacaan kita saat ini menggambarkan bahwa keberadaan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan Allah, meskipun demikian Tuhan Allah selalu menganugerahkan kedamaian kepada bangsa Israel. Jadi sesuai ayat yang kedua menjelaskan bahwa keberadaan bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan yang sudah menerima pengampunan dan keselamatan, tetapi bukan berarti keadaan demikian membuat semuanya menjadi mudah. Bangsa Israel yang sudah mendapatkan pengampunan dan menerima panggilan Allah, mereka tidak boleh berdiam diri saja. Sama seperti doa sang jenderal. Bangsa Israel tidak boleh terlena, tetapi harus waspada dan bekerja atau berkarya. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya GKJ Jemaat Waru, panggilan bangsa Israel karena telah mendapatkan pengampunan adalah mereka harus menjadi saksi Tuhan Allah. Menjadi saksi artinya tidak hanya menerima perkara. Harus tidak menerima perkara yang gampang atau mudah, tetapi juga perkara-perkara yang berat harus mereka hadapi. Semuanya bisa dilakukan karena Allah telah memberikan penebusan dan janji penyertaan kepada umat yang dikasihinya. Di antaranya Bapak Ibu, kita juga pun sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, juga sebagai anak Allah, juga harus demikian adanya. Di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan yang kita harus bersama-sama merayakan kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia sudah merdeka karena semuanya juga adalah karya Tuhan. Semua kondisi atau keadaan yang baik adalah bukti adanya orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Kita tahu bahwa kemerdekaan bangsa kita nyatanya tidak secara tiba-tiba. Merdeka dan nampak mudah tentu bukanlah tidak melalui pengorbanan. Semua adalah melalui pengorbanan Bapak Ibu. Allah yang telah menebus kita tidak lagi meminta kita untuk menciptakan kemerdekaan, tetapi bergotong royong bersama dengan kemampuan yang kita miliki untuk kebaikan bangsa kita. Jangan sampai kita hanya merasakan kenikmatan kemerdekaan saja, tetapi kemudian kita lupa akan tanggung jawab kita. Dan seperti Tuhan Allah yang bekerja dengan sepenuh hati, kita juga dipanggil untuk berkarya bagi bangsa kita agar kedamaian dan kesejahteraannya bisa dirasakan oleh semua orang. Hal apa yang harus bisa kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Seperti kita saat ini, bangsa kita pun juga menerima berkat yang luar biasa. Anggap saja ini adalah suatu berkat dari Tuhan, bahwa inilah suatu percobaan untuk bangsa kita juga, bahwa saat ini COVID-19 masih kita rasakan bersama. Untuk itu kita sebagai warga yang baik, warga yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita pun harus ikut bertanggung jawab kepada
bangsa dan negara kita agar tercipta kedamaian, kerukunan, serta kita akan tumbuh kesehatan semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus wajib disiplin seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Bahwa yang pertama yaitu kita harus disiplin memakai masker, cuci tangan, mematuhi aturan anjuran pemerintah dan kesehatan. Ada ungkapan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itulah anjuran yang disampaikan oleh kita semua yang harus kita lakukan, kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai bangsa Indonesia yang ikut ambil bagian dalam protokol ini. Monggo kita sama-sama ikut cancut taliwondo untuk segera mengusir COVID-19 ini di bangsa kita, adalah bangsa Indonesia. Demikian yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan saat ini kita renungi bersama melalui firman yang sungguh-sungguh telah kita hayati bersama dan protokol kesehatan kita lakukan bersama. Mari kita wujudkan hal-hal sederhana ini sebagai rasa terima kasih karena Tuhan telah memerdekakan bangsa kita dan memberikan tuntunan yang baik bagi bangsa kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kita sebagai bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan, tidak mudah untuk merdeka. Namun untuk saat ini, kita dituntut untuk ikut ambil bagian dalam kemerdekaan ini. Terutama kita saat ini juga memerangi wabah yang tidak kunjung habis. Untuk itu, kita semua diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam kesehatan bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan berikan hikmat pada kita semua di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara kasih jemaat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebelum kita mulai mengumpulkan persembahan, akan kami dasari dulu dengan firman Tuhan melalui Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan padamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita iringi pujian dengan kidung jemaat nomor 403. Bait pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Hujan berkat dan tercurah, itulah janjiku tuh. Hidup segar dari surga kan diberikan
peri penebus, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Dia tercurah penuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJ Jemaat Waru, kami akan menyumbangkan sebuah lagu bersama-sama dengan keluarga kami yang terkasih, Ibu Siartati. Saya rindu dengan lagu bahasa Jawa, yang mungkin juga rindu bahasa Jawa. Kita akan menyumbangkan sebuah lagu Kidung Jemaat, Pamarto Kulo Agesang. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian persembahan kami, lagu pujian bahasa Jawa yang kami laturkan bersama dengan keluarga Ibu kasih kami Siartati. Mari kita bersyafaat menghadap Tuhan agar kita dimampukan untuk berkarya. Kembali kami datang menghadap kehadirat yang kudus Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Ibadah saat ini, Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah memberikan kami renungan terbaik. Biarlah renungan ini firman-Mu akan kami jadikan langkah kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami hendak bersyafaat ya Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kehidupan untuk selanjutnya. Kami ingin mendoakan yaitu pelayanan-pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan di GKJ Jemaat Waru. Kami menyerahkan seluruhnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para penatua diaken, serta semua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, apalagi di saat pandemi saat ini. Biarlah kami selalu bersabar, stay at home, di rumah saja, agar kami bisa merasakan kenikmatan berkat Tuhan, yaitu berkat yang luar biasa, yaitu berkat kesehatan. Biarlah kami senantiasa berikan roh kesabaran untuk menjaga diri kami, agar kami selalu sehat dan bahagia. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruhnya, khususnya pelayanan kami di wilayah-wilayah, mulai wilayah 1 sampai 12. Biarlah sertai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, tuntun kami, agar kami bisa bersama-sama saling menjaga untuk demi kesehatan dan pelayanan kami. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah tuntun kami semuanya Bapa, agar pelayanan kami berjalan dengan baik,
dan jemaat-Mu selalu Engkau berkati setiap saat, setiap waktu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di saat pandemi ini ya Tuhan, kami benar-benar membutuhkan Engkau. Biarlah Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, aparat pemerintahan, wakil-wakil rakyat, legislatif sampai bawah RT RW. Biarlah Tuhan berikan roh kebijaksanaan, roh hikmat, agar kami semua saling membahu-membahu untuk menjaga agar kami bisa mengatasi permasalahan yang kami hadapi saat ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami di dalam kami bergereja maupun kami berjemaat. Biarlah kami senantiasa Tuhan berikan roh kesabaran, roh hikmat, terutama kami yang sepuh-sepuh ini. Kami ingin memang rindu untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Namun kami masih ingin bahwa masih menyayangi juga kepada orang tua kami, agar bisa menjaga diri, bersabar, dan nanti suatu saat kita akan bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah, yang Tuhan sentiasa berkati menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, dan khususnya Tuhan berikan kami kesehatan selalu. Urapilah persembahan kami ya Tuhan, sucikan agar persembahan ini benar-benar berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan dan berguna bagi pelayanan kami untuk sesama dan untuk bergereja. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa-doa, ungkapan syafaat kami, ungkapan syukur kami, yang semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang kami kasih, mari kita tutup ibadah rumah tangga pada malam hari ini dengan kita akan menyanyikan kidung jemaat nomor 408. Jangan gugur diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panuhku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Mari kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.